Saudara, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih anugerah Tuhan. Sebelum kita membaca kitab suci, marilah berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Sehingga sampai saat ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Dan Tuhan, pimpin hamba-Mu di dalam bacaan ini, supaya saat nanti menjabarkan firman-Mu di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keadaan kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tugas Orang Percaya Memenangkan Jiwa. Tugas orang percaya memenangkan jiwa. Nah, mari kita membaca kitab suci yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Saya ulangi 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara, ibarat sepasang kekasih yang sedang saling mengasihi. Tentu tidak bertemu sehari saja rasanya seperti seminggu. Tidak bertemu seminggu mungkin seperti sebulan. Nah, mungkin saudara pernah mengalami atau belum bagi anak-anak muda. Saudara, kalau zaman sekarang ini sangat mudah. Ada HP, ada elektronik yang lain yang bisa menghubungkan satu sama lain. Sehingga hanya pencet 5 menit, apa yang kita katakan, apa yang kita kabarkan, sampai kepada teman kita yang satunya. Tetapi zaman saya dulu belum ada HP, belum ada telepon. Telepon itu yang punya hanya orang kaya dan kantor-kantor saja. Sehingga kalau punya kekasih harus menulis surat, di mana dikirimkan 2 hari di Pak Pos, baru nyampe kalau itu dalam kota saja. Lalu sana membalas 2 hari juga sampai, sehingga 4 hari kita baru menerima kabar. Nah, seperti itulah susahnya zaman dahulu. Kalau sekarang ini serba mudah untuk berkomunikasi.
Nah saudara, demikian anak-anak Tuhan yang baru bertobat mengenal Tuhan secara pribadi, itu seperti sepasang kekasih tadi. Itu saya alami sendiri tahun 86, bahwa saya mengenal Tuhan secara pribadi, padahal menjadi Kristen di KTP sejak tahun 67, tetapi mengenal Tuhan secara pribadi baru tahun 86. Nah saudara, betapa sukacitanya pada saat itu, seperti tidak ada kesusahan lagi di dalam kehidupan ini. Dan saudara, saat saya membaca firman Tuhan, biasanya hanya lewat saja. Tetapi sejak saat itu saya mengenal Tuhan secara pribadi karena pertobatan saya yang sungguh-sungguh. Sepertinya bukan seperti, ini memang sungguh-sungguh terjadi. Firman itu kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata berbunyi menancap di dalam hati kita. Sehingga saya selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Saya ingin terus-menerus membacanya. Andai kata tidak ada pekerjaan lain, pasti saya membaca terus-menerus. Tapi saya seorang ibu, harus memelihara anak-anak, harus masak, harus mencuci pakaian dan sebagainya. Sehingga saat-saat yang senggang, saya pasti membaca firman Tuhan. Dan pada saat itu, ada seorang teman yang mengajak pelayanan. Dan saat itu saya sudah berkuliah di Simpson baru semester yang pertama. Saudara, langsung saja saya ikut pelayanan. Dan betapa sukacitanya saudara. Dan saat itu juga saya baru mengerti ternyata betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan Tuhan, di dalam Tuhan turun ke dunia ini, yang diutamakan adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Sebab jiwa-jiwa yang terhilang tidak mengenal Kristus, berarti hilang dari hadapan Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan sampai dia mungkin dipanggil kembali ke alam kubur, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu amanat agung yang tertulis di dalam kitab suci ini sungguh merupakan perintah yang penting bagi setiap orang percaya. Dan Rasul Paulus pun juga mengutamakan di dalam kehidupannya, yaitu memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, supaya memenangkan banyak orang. Dan walaupun Rasul Paulus mengalami berbagai kesulitan, walaupun mengalami berbagai tantangan, bahkan harus berjalan yang sangat jauh untuk memberitakan Injil Tuhan, bahkan kadang menyeberang laut dari Yerusalem sampai ke Pulau Siprus, sampai ke Makedonia, ke Filipi, ke Kaisaria dan sebagainya. Inilah saudara-saudara kehidupan Rasul Paulus yang dapat memenangkan jiwa. Saudara, saya ajak membaca Lukas 19 ayat yang ke-10 demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sudah jelas untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang dari hadirat Tuhan. Nah saudara, semuanya ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan. Dan semuanya ini mendorong kita untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Saudara, siapakah murid yang pertama dipanggil Tuhan Yesus untuk melayani? Di dalam Markus 1 ayat 16 dan sampai 17, kalau Matius di dalam Matius pasal 4
ayat 19 sampai 20. Saat itu Tuhan Yesus berjalan-jalan dekat danau, di mana melihat Petrus dan Andreas, saudara Petrus. Tuhan Yesus lalu berkata demikian, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi Petrus dan Andreas itu, dan Andreas pertama kali menjadi murid Yesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, demikian saya dan saudara dipanggil Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menjadi penjala manusia. Nah, saudara, ada 3 alasan mengapa Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Alasan yang pertama, manusia seperti domba yang tersesat dan terhilang. Ini tertulis di dalam Yesaya 53 ayat yang 6a. Manusia yang hidup dalam kegelapan, masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Dan mereka tidak mengetahui bahwa jalan yang ditempuh itu akhirnya menuju kepada kebinasaan. Saudara, manusia yang hidup tanpa Kristus sama halnya manusia itu terhilang. Sama halnya manusia itu menuju kebinasaan. Nah, saudara, alasan yang kedua yaitu keselamatan itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 yang mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan manusia, hanya di dalam nama Yesus, saudara. Nah, itulah mengapa Rasul Paulus menuliskan ini di dalam Kisah Para Rasul, karena ini dituliskan dalam Kisah Para Rasul karena semua orang supaya mengetahui bahwa tidak ada lain yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus satu-satunya. Dan alasan yang ketiga, banyak jalan menuju Roma. Kalau selebriti mau pergi ke luar negeri, kalau mau menuju ke Roma, bisa naik pesawat singgah di mana dulu, kemana dulu. Tetapi hanya satu jalan yang menuju surga. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, jelas di sini hanya satu-satunya melalui Yesus kita sampai kepada Allah Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dalam bacaan kita, Rasul Paulus memberi teladan untuk memenangkan jiwa. Bahkan di sini dikatakan, ia menjadi serupa dengan orang yang dihadapi. Ia menjadi serupa dengan orang-orang yang dilayani. Jadi saudara, di sini Rasul Paulus menegaskan, kepada orang lemah aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Jadi saudara, andai kata saya dan saudara mau memberitakan Injil Kristus kepada orang miskin, misalnya di bawah jembatan, kita harus menjadi seolah-olah orang miskin yang di kolong jembatan, lalu mendekat kepada mereka dan kita beritakan, sehingga mereka akan merasa bahwa kita ini sebagai sahabat mereka, teman mereka. Kalau kita sebagai orang yang mampu, apalagi naik motor atau naik mobil, mereka tentu tidak berani mendekat dan mereka tidak mungkin bisa menerima. Sehingga kita harus menjadi sama dengan mereka. Dan saudara, terlebih baik
Di dalam memberitakan Injil Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa, kita harus rendah hati. Kalau kita egois, mana bisa? Kalau kita tidak rendah hati, tidak bisa Injil itu diberitakan kepada mereka. Karena biasanya melalui perkenalan lebih dahulu, persahabatan lebih dahulu, sehingga Injil dapat diberitakan. Dan di sini Rasul Paulus memberi contoh. Di dalam orang Yahudi, bersama orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Supaya dapat memenangkan orang-orang Yahudi yang belum mengenal Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada hukum Taurat, tapi tidak mengenal hukum Kristus, aku seperti orang yang percaya hukum Taurat dan tidak mengenal hukum Kristus, supaya dapat memenangkan mereka yang percaya kepada hukum Taurat saja. Disinilah saudara-saudara letak sebagai kunci keberhasilan Rasul Paulus. Menurut Paulus, hidup ini seperti dalam pertandingan untuk meraih hadiah. Oleh karena itu, haruslah engkau berlari terus sampai mendapatkan hadiah. Karena dikatakan Rasul Paulus hanya satu orang yang mendapat hadiah. Dan hadiah dalam pertandingan adalah merupakan barang yang fana, hadiah yang fana. Tetapi Rasul Paulus memenangkan jiwa untuk meraih hadiah atau mahkota yang abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap orang mengambil bagian untuk pertandingan harus menguasai diri dalam segala hal. Ini kata Rasul Paulus di dalam ayat yang di bawahnya dari bacaan kita. Bagaimana menguasai diri di dalam segala hal? Kalau kita cepat emosi, tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil. Kita harus menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tidak egois, mempunyai rasa sosial dalam pribadi kita, supaya kita dapat mengasihi saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Juga kita menguasai diri kita dalam bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mempunyai kesopanan, bagaimana kita bisa sama dengan mereka. Itu kita harus menguasai diri kita seperti itu sehingga memenangkan banyak jiwa. Dan yang penting, kita harus mengerti tentang firman Tuhan. Apa yang kita beritakan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Karena pada kenyataan banyak orang Kristen tapi tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya, itu sudah untung kalau mendengar di gereja seminggu sekali. Tetapi di rumah kitab suci itu disimpan di almari maupun di mana. Hanya pada hari Minggu. Itu pun kalau datang ke gereja. Padahal banyak anak-anak Tuhan yang juga malas ke gereja. Belum mengerti apa arti ke gereja. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk bersekutu dengan teman-teman yang lain. Nah, itulah saudara-saudara. Semua itu harus kita miliki. Semua itu harus kita kuasai. Dan kita tularkan kepada yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa mempunyai berbelas kasih kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Menurut Rasul Paulus, memenangkan jiwa adalah suatu keharusan bagi setiap orang. Jadi setiap orang percaya harus merasa dirinya, aku belum mengerjakan perintah Tuhan. Karena ini suatu keharusan. Ingat amanat agung. Apalagi yang tertulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 yang terakhir. Itu berbunyi, aku menyertaimu sampai akhir zaman.
Di dalam ayat bacaan kita tadi, ayat yang di bawah, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak bermegah karena aku dapat memenangkan jiwa. Di sini pun saya dan saudara harus merasa tidak bermegah. Saat saya pelayanan bersama teman-teman satu tim itu, banyak orang bertobat, banyak orang menerima Kristus. Tetapi saya tidak pernah bermegah. Karena saya merasa bahwa itu bukan hasil daripada aku sendiri. Saya hanya dipakai sebagai alat. Andai kata sayur, saya itu sendoknya. Supaya sampai ke makanan orang yang membawa makanan itu. Jadi saya tidak boleh bermegah karena itu semata-mata Roh Kudus yang menyertai saya di dalam pelayanan saya. Demikian Paulus tidak pernah bermegah karena kemenangannya menghasilkan jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi jangan sampai ada kesombongan di antara saya dan saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan, bahwa itu merupakan hasil kita sendiri. Tetapi sebenarnya Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang membuat orang itu terpanggil, Roh Kuduslah yang membuat orang itu menjadi percaya. Jadi kembali lagi ingat Matius 28 ayat yang ke-20 yang terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dimanapun kita melayani, dimanapun Injil diberitakan, Tuhan senantiasa menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Itulah kuncinya saudara-saudara. Jadi saudara, Rasul Paulus sampai berbicara demikian. Sebab itu adalah suatu keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Waduh, celaka katanya Rasul Paulus. Demikian saya dan saudara kalau tidak memberitakan Injil, wah celakalah kita. Karena ini suatu perintah yang sangat penting yang di dalam kitab suci ini isinya harus memberitakan Injil. Injil itu harus diwartakan ke seluruh pelosok bumi, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah saudara-saudara, kita sebagai orang percaya harus berbuah, yaitu buah-buah yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu buah yang hidup, di mana orang-orang yang kita menangkan itu, yang kita beritakan Injil Tuhan itu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan syukur kepada Tuhan, karena kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberi nilai kepada kehidupan kita, bahwa kita sudah berkarya. Nah sekali lagi, kita hanya pelaku untuk memberitakan, tapi kemenangan kita serahkan kepada Tuhan. Kita hanya menabur dan menabur. Oleh karena itu ada firman, baik dan tidak baik waktunya, taburkanlah firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan. Nah saudara, jangan sekali-kali kita bermegah karena kemenangan kita. Ini saya ulangi lagi. Karena itu merupakan tugas kita yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah yang taat kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas pelajaran ini Tuhan. Di mana Tuhan, kami harus memberitakan Injil Tuhan. Kami harus dapat memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Karena Tuhan, Engkau timbulkan rasa belas kasih kami terhadap mereka Tuhan. Sehingga kami mempunyai beban seperti itu. Jadi itu adalah suatu keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan yang harus dilakukan. Tuhan, saat ini masih banyak anak-anak-Mu yang belum melakukan hal itu. Gerakkan hati mereka masing-masing Tuhan. Berikan kekuatan baru.
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segalanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.